Haleluya. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bahkan sepanjang malam dalam peristirahatan kita, Tuhan sudah menjaga dengan luar biasa. Kita percaya kebaikan Tuhan tetap kita alami dalam kehidupan ini. Sepanjang hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Satu keinginan kita rindu Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Sebentar kita akan masuk dalam renungan firman Allah. Biarlah renungan firman Allah yang kita dengar bersama itu boleh memberkati kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Bapa yang kami imani di dalam nama Yesus Tuhan kami. Pada pagi hari ini Tuhan kembali kami sangat berterima kasih kepadamu. Karena Engkau Allah yang luar biasa, yang begitu baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan, Engkau sudah pelihara lindungi kami dalam peristirahatan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berjalan melangkah bersama dengan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan belajar merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga-telinga yang siap mendengarkan firman-Mu. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini firman Allah saya ambil dalam kitab Nabi Ayub. Berbicara tentang kebaikan Allah dalam setiap kehidupan kita. Pasti kita sudah alami. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap hari kita mengalami kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Tapi setiap pribadi lepas pribadi melihat kebaikan Allah itu berbeda satu dengan yang lain. Ada yang melihat kebaikan Allah berpatokan dengan keadaan hidupnya. Yang contohnya kalau hidupnya baik, kalau hidupnya sehat, kalau hidupnya diberkati, begitu mudahnya kita mengatakan Tuhan itu baik luar biasa. Tetapi ketika ada keadaan yang tidak menyenangkan kehidupan kita, mungkin dalam kehidupan kita keadaan sakit, usaha kita agak menurun. Seringkali dalam kehidupan kita mulai meragukan kebaikan Tuhan. Inilah kehidupan kita, realita yang terjadi. Seringkali kebaikan Tuhan kita melihat dengan patokan yang ada dalam kehidupan kita. Tapi pada malam pagi hari ini, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar di dalam kebenaran firman Allah. Di dalam kitab Nabi Ayub, pasal yang kedua, satu ayat yang sudah seringkali kita dengar, yang saya ambil di dalam ayat yang ke-9. Firman Allah berkata dalam ayat 2, ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, istri Ayub berkata kepada suaminya, kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah alam dan matilah. Kalau kita kembali ke dalam kitab Nabi Ayub dalam pasal yang pertama, di dalam ayat yang pertama sampai seterusnya sampai ayat yang ke-22. Bahkan masuk di dalam pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Tidak ada perkataan yang keluar lewat bibir lidah daripada istri Ayub untuk mengajak Ayub mengutuki Allah. Kalau kita bisa mulai dalam pasal yang 1, karena kehidupan Ayub baik-baik saja, diberkati, ditolong. Tetapi ketika masuk di dalam pasal yang kedua, bahkan di dalam pasal yang pertama kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-13 sampai seterusnya. Ketika keadaan Ayub berubah total. Yang dulunya diberkati, yang dulunya sepertinya Tuhan ada bersama dengan keluarga ini. Tapi kalau kita bisa melihat dalam pasal 1 ayat 13 sampai seterusnya, sepertinya Tuhan mulai menjauh daripada keluarga ini. Ketika keluarga ini diberkati, istri Ayub melihat kebaikan Allah dengan luar biasa. Tetapi ketika Tuhan izinkan ada masalah terjadi dalam tengah kehidupan keluarga ini, mulai istri Ayub meragukan kebaikan Tuhan. Istri Ayub melihat kebaikan Tuhan berpatokan dengan keadaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka.
Ketika keadaannya selalu baik, diberkati. Dengan mudahnya keluarga ini, istri Ayub mengatakan Tuhan itu baik. Tetapi ketika Tuhan izinkan ada satu masalah yang terjadi, dengan mudahnya istri Ayub mulai meragukan kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan pada pagi hari ini, kita perlu sadar, mengerti, memahami bahwa tidak selamanya kebaikan Tuhan itu akan Tuhan nyatakan ketika kita dalam diberkati. Tidak selamanya kebaikan Tuhan akan nyatakan ketika kita dalam keadaan sehat. Tidak selamanya kebaikan Tuhan nyatakan ketika kita tidak ada dalam masalah. Tapi kita harus tahu bersama, kita harus imani ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi, bukan berarti Tuhan tidak baik, tapi Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan tidak bisa kita berpatokan dengan keadaan kita. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kesesakan, Tuhan ingin melihat sampai di mana iman percaya kita. Dan Tuhan mau menolong setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari melihatlah kebaikan Allah bukan dengan patokan yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dalam hidup ini, senang susah, kebaikan Allah tetap baik dalam kehidupan kita. Kebaikan Allah tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan hidup kita. Jangan sampai pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita hanya melihat kebaikan Tuhan hanya dalam satu sisi, tidak seutuhnya. Kita hanya melihat kebaikan Tuhan sepenggal, seperti apa yang dialami, yang dilakukan oleh istri Ayub. Tapi kita yang ada pada pagi hari ini, mari kita mau melihat kebaikan Tuhan seutuhnya. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kebaikan Allah tetap nyata dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi, ketika Tuhan izinkan kesesakan itu terjadi, percayalah, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Allah berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau melihat kebaikan Allah secara utuh. Tidak hanya sepenggal, tidak hanya setengah-setengah. Kita mau melihat kebaikan Allah dalam apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, senang susah, sehat sakit, percayalah kebaikan Allah tetap baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sebelum kita melangkah di hari yang baru, percayalah bahwa kebaikan Allah itu tetap nyata dalam hidup kita. Kasih setia yang tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar melihat kebaikan Tuhan bukan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita alami, tapi melihatlah kebaikan Tuhan di dalam segala hal. Ketika kita melihat kebaikan Tuhan pada posisi yang utuh, maka percayalah Tuhan akan menolong memberkati kehidupan kita. Ini dialami oleh Ayub. Kalau kita bisa melihat dalam Ayub 42, Tuhan memberkati Ayub dengan luar biasa. Karena apa? Karena Ayub melihat kebaikan Tuhan secara utuh. Tidak setengah-setengah, tidak sepenggal-sepenggal, tapi dia melihat kebaikan Allah secara utuh. Dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Ayub tetap melihat bahwa Allah itu baik dalam kehidupannya. Kiranya renungan firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah belajar merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang mengajak kami untuk melihat kebaikan-Mu secara utuh. Seringkali kebaikan-Mu Tuhan kami melihat secara setengah-setengah. Kami memenggal Tuhan. Bahkan kami melihat kebaikan-Mu. Seringkali kami berpatokan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kalau kami diberkati, kalau kami hidup dalam kesehatan yang luar biasa, seringkali sangat mudah kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang baik. Tapi terkadang
ketika Kau izinkan ada persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami, seringkali kami melupakan kebaikan-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Bahwa kami Tuhan, ajar kami, didik kami Tuhan, untuk kami melihat kebaikan-Mu secara utuh. Terima kasih Bapa di sorga, urapi hamba-Mu, bahkan seluruh umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan-Mu pada pagi hari ini, diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, bahkan seluruh staf pelayanan yang ada, pengerja yang ada, bahkan seluruh umat-umat-Mu, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, sampai lanjut usia, dipelihara, diberkati, ditolong Engkau. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan segala usaha pekerjaan tugas yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami akan melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang pelihara, lindungi yang di sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sambut hari yang baru hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan berkati kita.